Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3961. Pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. Eden terlihat sombong saat melihat ekspresi Harvey yang menyedihkan. Demi Ellen, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Karena itu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi besok. Harvey melirik Ellen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak akan mengejar Eden demi dia. Tetapi, jika Eden akan membuat lebih banyak masalah, Harvey tidak keberatan berurusan dengan Eden. Harvey, tunggu. Saat Harvey hendak pergi, Ellen teringat sesuatu yang penting. Dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan orang banyak. Ada keraguan singkat di wajahnya, tetapi segera digantikan dengan tekad. Eden adalah pacarku. Kamu adalah teman baikku, Harvey. Begitu juga Katie. Aku tahu kamu dan Katie tidak berpikir terlalu baik tentang keluarga Cobb. Aku tahu kamu berencana membuka bisnismu untuk melawan mereka saat mereka merayakan hari jadi mereka. Aku tahu kamu juga memberi Katie formula asli eliksir perak keluarga Cobb. Tapi demi aku, bisakah kamu menyelesaikan ini dengan damai? Tolong beri Eden formulanya, Harvey. Dia akan memberimu uang yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidupmu. Sedemikian rupa, sehingga kamu tidak akan bisa menghabiskan semuanya bahkan jika kamu mau. Kami hanya akan mengubur dendam setelah itu. Aku akan tetap membantu Katie dengan pekerjaannya. Secara alami, Ellen diliputi rasa bersalah setelah melihat Eden di ambang kematian. Karena itu, dia berharap bisa mendapatkan kembali formula untuk Eden. Dengan begitu, posisi Eden sebagai penerus keluarga akan terpatahkan. Apa? Formula obat keluarga Cobb? Eden membeku, lalu mengejek dengan dingin. Aku tidak tahu bagaimana kamu mencuri formula keluarga, Harvey. Tapi demi Ellen, aku tidak akan memperdebatkannya. Kamu harus menyerahkannya sekarang. Aku bisa memberimu $150.000. Kami akan mengubur dendam sekarang juga. Aku juga bisa meminta Nenek Cobb menerima Katie kembali ke keluarga. Dengar, aku sangat menghormatimu di sini. Harvey hanya tersenyum tipis pada Eden yang sombong. Aku mencuri formula keluargamu. Katamu, kau akan melepaskanku. Katamu, Anda bahkan akan membayar saya $150.000. Eden membusungkan dadanya. Itu benar. Sekarang, terimalah kemurahan hati saya. Atau apakah Anda mengatakan bahwa uang sebanyak itu tidak cukup? Yah, itu wajar saja. Dasar anak desa selalu serakah. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuatmu kaya secepatnya. Aku akan memberimu $1,5 juta sekarang juga. Eden memasang tampang ramah. Seolah-olah dia sangat murah hati. Tuan muda dan wanita kaya memelototi Harvey dengan jijik. Seperti yang diharapkan dari pria simpanan. Tidak hanya dia bergantung pada wanita untuk kebaikannya sendiri. Dia bahkan menjual wanitanya sendiri untuk uang sekecil itu. Jarang melihat seseorang yang tak tahu malu ini. Permisi. Tepat ketika semua orang mengira Harvey akan menerima uang itu, Harvey angkat bicara dengan tenang. Aku tidak butuh uang sebanyak itu. Formula itu juga tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Karena itu, aku menolak tawaranmu. Aku berutang budi pada Penatua Cobb dan Katie. Bagi saya, membalas budi mereka kembali jauh lebih penting. Bab 3962. Harvey dengan tenang menolak tawaran Eden. Setelah mendengar pria yang patuh itu berani melawan, wajah indah Ellen menjadi gelap. Dan dia mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Harvey. Karena kamu begitu tidak berperasaan, Harvey. Baik, karena kamu tidak menghormatiku.
maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kamu tidak akan mendapatkan gedung kantor atau bantuan perusahaanku lagi. Katakan pada orang-orangmu untuk mengambil semuanya besok, tidak. Sekarang juga. Aku juga akan menghancurkan seluruh tempat. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku. Lagi pula, aku harus membantu pacarku dan keluarga masa depanku. Aku tidak bisa memihak musuh. Mengambil semuanya. Menghancurkan seluruh tempat. Harvey menghentikan langkahnya dan menatap Ellen dengan tatapan bingung. Setelah semua yang dia lakukan untuknya, dia pikir dia tidak akan sampai ke sini. Namun, segera setelah kembali bersama Eden, dia mengatakan semua itu tanpa ragu. Harvey tersenyum tipis padanya. Kau yakin ingin aku melakukan itu? Kau yakin ingin seperti ini? Mata Ellen berkedut sedikit sebelum dia memalingkan muka dengan rasa bersalah. Namun, dia dengan cepat membusungkan dadanya dengan ekspresi angkuh. Aku ingin memperlakukanmu lebih baik setelah semua yang kita lalui. Pertama-tama, aku tidak pernah ingin melakukan ini. Tapi tidak ada pilihan lain. Kamu tidak mau mengikuti rencanaku untuk menyelesaikan masalah. Apalagi yang bisa saya lakukan? Tidak peduli apa yang telah dilakukan Eden. Dia tetap pacarku. Aset keluarga Cobb akan menjadi milikku di masa depan. Aku tidak bisa begitu saja membantu orang luar melawan keluarga masa depanku. Aku memberimu satu kesempatan, Harvey. Belum terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Serahkan formulanya. Dan aku bisa memberimu uang 10 kali lipat. Setelah ini, kamu akan mendapat 15 juta. Jika keluarga Cobb tidak mau memberikan uang itu, saya akan memberikannya sendiri. Ellen memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Seolah-olah dia melakukan semua ini demi Harvey. Sejujurnya, aku sangat menghargai persahabatan yang kita miliki, Harvey. Lagi pula, kamu menyelamatkan ibuku dan aku. Aku harap kamu bisa tetap sehat. Eden mulai berteriak pada Harvey. Ketidaktahuan tertulis di wajahnya. Hei, udik desa, pacarku cukup menghormatimu. Ini sudah menjadi berkah untukmu. Terimalah segera. Sudah kubilang, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi setelah ini. Harvey maju selangkah dan melirik Ellen. Karena kita sudah berada di titik ini. Jangan pedulikan dendam Katie terhadap keluarga Cobb sekarang. Mari kita bicara tentang formula itu sendiri. Kamu dari lingkaran sosial atas. Jadi kamu punya standar. Kamu harus tahu bahwa keluarga Cobb dibangun dari penjualan obat. Apakah menurutmu formula itu sendiri hanya akan menelan biaya 15 juta? Ellen membeku. Kamu membeli formula dariku dengan uang itu. Tapi apakah kamu pikir aku yang diuntungkan dari hal ini? Bab 3963. Harvey menghela nafas. Di matanya, Ellen adalah orang yang masuk akal. Jadi, dia tidak menyangka dia bisa menjadi seperti ini demi Eden. Dia mencoba untuk mengambil keuntungan dari Harvey. Namun dia bertindak seolah-olah dia memarahinya karena moralnya yang tinggi. Harvey bahkan tidak tahu harus berkata apa. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya tahu nilai rumusnya. Kebanggaan Ellen naik ke tingkat yang lebih tinggi setelah dia tidak dihormati oleh Harvey. Dia memiliki tampilan yang sangat mengerikan di wajahnya. Namun, kamu harus tahu bahwa formula di tanganmu masih milik keluarga Cobb. Tidakkah kamu mengerti betapa tidak tahu malunya kamu karena mencuri formula itu dan meminta uang untuk itu? Itu benar. Eden berseru dengan dingin. Formula kami dicuri 40 tahun yang lalu. Saya curiga Anda adalah pencurinya saat itu. Jika kamu tidak memberi kami formulanya, aku akan membuatmu menjalani sisa hidupmu di balik jeruji besi. Kau dengar itu, Harvey? Dia akan menelepon polisi kapan saja. Ellen berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya seorang pria dari negara H. Kamu bukan tandingan keluarga Cobb. Serahkan formulanya sekarang.
dan kamu akan mendapatkan uangnya tanpa repot. Kalau tidak, kamu akan tamat saat polisi datang. Lebih penting lagi, kita akan tetap berteman jika kamu menyerahkannya. Dengan uang itu, kamu setidaknya bisa tetap berada di lingkaran sosial atas. Dengan begitu, kita masih bisa berteman. Bukankah itu bagus? Pikirkan tentang ini, Harvey. Valerie melangkah maju dengan tangan bersilang. Ellen dan kakakku sudah cukup menghormatimu, Harvey, katanya, menatap dingin padanya. Apakah kamu tidak mengerti apa yang diwakili keluarga kita di kota ini? Kamu mencoba melawan kami dengan formula curian. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika bukan karena Ellen, kamu tidak akan bisa keluar dari kantor polisi? Aset yang kamu gunakan untuk melawan keluarga Cobb juga dipinjam. Dan sekarang Ellen mengambil semuanya kembali. Jadi bagaimana jika kamu memiliki formulanya? Kamu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuannya. Sekarang, serahkan formulanya. Orang-orang memandang Harvey dengan ekspresi menghina. Mereka tahu itu terlalu berlebihan bagi Eden untuk mengklaim bahwa Harvey adalah orang yang sama yang mencuri formula itu 40 tahun yang lalu. Tapi tanpa Ellen, satu-satunya pendukungnya, keluarga Cobb bisa memanfaatkannya sesuka mereka. Maaf, kata Harvey, tapi aku masih belum menerima tawaran itu. Pertama, formula curianmu tidak ada hubungannya denganku. Jika kau marah karenanya, hubungi polisi sesukamu. Kita lihat apakah ada orang yang akan membuatku kesulitan. Kedua, aku tidak perlu bergantung pada siapapun di sini. Aku adalah kekuatan dan dukungan terbesarku sendiri. Ketiga, 15 juta sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Harvey dengan tenang mengatakan semuanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Baik. Karena kamu menempuh jalan ini, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Melihat Harvey begitu keras kepala, wajah Ellen menjadi sedingin es. Bab 3964. Aku memberimu waktu 2 jam. Bersihkan semuanya sampai saat itu. Bahkan jika aku menghancurkan seluruh toko, aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya. Seru Ellen dengan gigi terkatup. Eden tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak bisa begitu boros, Ellen. Berikan saja itu pada keluarga. Lagi pula, kami berencana untuk membuka toko utama yang besar. Jika itu terjadi, kamu harus datang sebagai tuan rumah perayaan itu. Kami akan menunjukkan kepada seluruh kota siapa pasangan paling bahagia di sini. Eden memelototi Harvey dengan bangga. Berani-beraninya udik desa dari negara Ham melawanku. Pikirnya dengan marah. Apakah dia memiliki keinginan mati? Ellen memelototi Harvey. Dia ingin melihat bagaimana dia bereaksi. Dia ingin melihat apakah dia akan marah atau kesal karenanya. Baik, kata Harvey dengan tenang. Dia berbalik dan pergi tepat setelah itu. Dia bahkan tidak mencoba menghentikan siapapun. Cara dia bertingkah seolah-olah Ellen dan Eden sedang berbicara dengan dinding batu bata. Itu adalah percakapan yang sama sekali tidak berguna. Ellen membeku. Dia mengira Harvey akan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dia yakin Harvey menderita kesakitan dan kemarahan karena dia. Lagi pula, dia mengambil kembali toko yang dia pinjamkan ke Harvey. Dan dia tidak punya apa-apa. Namun, dia tidak berpikir Harvey akan pergi begitu saja seolah-olah dia baik-baik saja dengan segalanya. Ketenangan dan ketegasannya cukup membuat Ellen kesal. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia mungkin telah melakukan langkah yang salah. Tidak perlu mempedulikan udik desa, Ellen. Apakah dia pikir dia jagoan? Eden adalah manipulator yang cukup berpengalaman. Dia dengan cepat melingkarkan lengannya di pinggang kecil Ellen setelah melihatnya menjadi sedikit berhati lembut. Dia mengatakan semua itu untuk berpura-pura kuat. Dia hanya berpura-pura.
Jika dia bisa memiliki seseorang sekaya dan secantik dirimu, dia akan menentang seluruh dunia. Dia sangat menginginkanmu. Dia mungkin memimpikanmu setiap malam. Kamu membuat pilihan yang tepat untuk kembali. Dia kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya. Dia kehilangan kesempatan untuk kembali. Dia marah. Dia kesal. Aku bisa merasakannya. Dia hanya bertingkah seperti itu untuk menarik perhatianmu. Trik payahnya itu mudah bagiku untuk melihatnya. Dia mungkin tampak tenang seolah-olah ini tidak masalah baginya. Tapi aku yakin begitu dia pergi, dia akan mulai menangis di sudut yang tidak terlihat oleh siapapun. Eden yakin dia bisa melihat melalui Harvey. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi setelah kehilangan orang sepertimu. Kurasa dia hanya membuat formula acak untuk menarik perhatianmu. Dia tidak punya apa-apa. Jika tidak, mengapa dia mengadakan pertunjukan sebesar itu? 15 juta dolar adalah kesepakatan yang cukup bagus, menurut saya. Lagi pula dia bukan tipe orang yang akan menyerahkan uang itu untuk formula yang tidak berguna. Valerie dan yang lainnya mengangguk secara naluriah. Mereka terkejut Harvey memiliki formula keluarga Kopp. Mereka juga cukup terkejut melihat dia menunjukkan tulang punggung melawan semua ejekan mereka. Namun, semua orang menjadi mengerti setelah mendengar kata-kata Eden. Formula keluarga Kopp mungkin hanya kebetulan. Dia hanya berpura-pura karena dia tidak memilikinya sejak awal. Pada akhirnya, dia hanya pecundang. Dia tidak memiliki peluang melawan seseorang seperti Eden. Bab 3965. Ellen mengangguk setelah mendengar kata-kata Eden. Jika Harvey benar-benar memiliki formula itu, dia pasti sudah kaya raya sekarang. Namun, mengapa membuka toko dengan Katie? Lebih penting lagi, Katie tidak hadir sepanjang waktu. Mungkin Harvey menggertak tentang membuka toko juga. Mungkin dia hanya mencoba menarik perhatian Ellen agar dia bisa menggunakannya untuk kembali. Setelah kehilangan kesempatan, Harvey tidak punya pilihan selain pergi dengan hati yang hancur. Ellen mungkin tidak akan pernah melihat wajahnya lagi. Tanpa ragu, Ellen membelai wajah Eden dengan tatapan mesra. Maafkan aku, Eden. Kamu terluka parah karena aku. Ini bukan apa-apa bagimu. Rasa sakit ini tidak berarti apa-apa. Ini adalah simbol cintaku padamu. Setelah ini, kita akan semakin saling mencintai. Eden memberinya senyum sedih. Aku tidak akan membuat masalah lagi pada Harvey demi kamu. Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Sebaliknya, bagaimanapun juga, aku tetap bagian dari organisasi. Harvey bahkan menghajarku di budokan sini. Tidak hanya dia tidak menghormati saya, dia juga tidak menghormati seluruh organisasi. Senior Bierstadt adalah murid terbaik organisasi dan orang yang bertanggung jawab di sini. Saat aku mengatakan ini padanya, dia tidak akan membiarkan Harvey pergi. Kecuali Harvey meninggalkan Blackburn City sekarang. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati nanti. Ellen ragu-ragu. Tetapi dia akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Harvey. Valerie dan yang lainnya saling memandang sebelum tertawa dingin. Beraninya orang udik seperti dia menantang kita para elit dari lingkaran sosial atas. Benar-benar lelucon. Apakah dia memiliki keinginan mati? Tepat ketika Eden dan Ellen mulai menggoda satu sama lain, Harvey, yang dianggap sedang menangis di pojok, kembali ke toko utama. Sementara Harper masih mengorganisir para pekerja untuk membersihkan tempat itu, Harvey bertepuk tangan dan memanggil semua orang. Kita akan istirahat hari ini. Tidak perlu bersih-bersih sekarang. Harper, cari beberapa pekerja untuk mengeluarkan semua produk dan bahan dari sini. Kita tidak bisa menggunakan tempat ini lagi. Tapi tidak apa-apa. Kita hanya perlu mencari tempat lain untuk perusahaan dan toko kita. Bagi Harvey, selama ada uang, tidak masalah untuk mendapatkan toko lain.
Apa? Kita akan pergi. Harper bingung. Dia tahu Harvey tidak hanya memindahkan toko, tetapi seluruh perusahaan juga harus pindah. Kenapa? Sir York, semua orang melakukan yang terbaik di sini. Harper enggan pergi. Meskipun Ellen adalah orang yang membawa semua orang ke sini, Harper juga telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam proyek tersebut. Dia tidak bisa menerima meninggalkan tempat itu. Aku bertengkar dengan Ellen. Dia pikir aku akan melawannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak meminjamkan toko atau gedung kantor lagi. Harvey dengan santai menjelaskan situasinya. Dan Harper mendengarkan dengan ekspresi bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Bahkan setelah Harvey menghancurkan Eden sepenuhnya. Bab 3966. Tidak apa-apa jika kita pergi, Sir York. Tapi kita benar-benar tidak bisa membawa semua ini bersama kita. Bahan dan obat juga tidak tahan dengan cuaca. Jika kita tidak menemukan tempat penyimpanan untuk semuanya, semuanya akan menjadi tidak berguna. Murid-murid cabang Longmen Hong Kong dan Las Vegas yang datang jauh-jauh ke sini patah hati saat mereka melihat bahan dan obatnya. Selama beberapa hari terakhir, mereka mencurahkan seluruh hati dan jiwa mereka untuk ini. Harvey memikirkan situasinya sejenak. Harper, bawa para pekerja untuk melihat apakah ada tempat lain untuk kita sewa. Tidak peduli seberapa mahal harganya. Akan lebih baik jika kita bisa membelinya. Ellen berkata bahwa setiap orang harus meninggalkan toko pada hari yang sama. Tetapi seharusnya tidak menjadi masalah meskipun mereka tidak melewati tengah malam. Harper dengan cepat berlari keluar dengan beberapa pekerja di belakangnya. Harvey menyilangkan kaki dan duduk di depan toko. Terlihat tenang sepanjang waktu. Setengah jam berlalu segera setelah itu. Harper kembali dengan tatapan mengerikan. Terengah-engah. Tuan York, toko-toko di sekitar situ entah dari keluarga Moreno, keluarga Cobb, atau keluarga Lee. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapat kabar tentang semua yang terjadi. Tetapi mereka tidak akan menyewakan toko mereka untuk kami, tidak peduli berapa banyak uang yang kami tawarkan kepada mereka. Tatapan Harvey menjadi dingin. Harper ragu sejenak setelah melihat ekspresi Harvey sedingin es. Tetapi, ada toko tua di samping gedung. Tapi itu adalah rumah paku. Rumah paku adalah istilah dari neologisme Cina yang mengacu pada seseorang yang menolak mengosongkan rumahnya untuk memberi jalan bagi pembangunan, atau rumah itu sendiri. Istilah Cina, yang diciptakan oleh pengembang, berasal dari fakta bahwa rumah-rumah ini menonjol seperti paku yang tidak dapat dicabut atau dipalu. Hanya sekitar 100 kaki persegi. Pemilik mengatakan dia akan menjualnya kepada kami seharga 1,5 juta dolar. Itu yang di sana. Ellen menunjuk ke sebuah toko tidak jauh dari sini. Ada tempat kecil di antara dua bangunan besar. Tempat itu tampak seperti akan runtuh. Dan mungkin sudah berumur beberapa dekade. Karena betapa indahnya seluruh jalan dan rambu-rambu yang menghalangi jalan, Harvey tidak dapat melihat toko itu sebelumnya. Setelah melihat lebih dekat, dia bisa melihat tanda toko yang tampaknya kuno. Apa yang dijual toko itu? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Barang palsu, jawab Harper. Khawatir. Dia pikir dia sama sekali tidak berguna untuk menemukan toko yang samar seperti ini. Harvey membeku sesaat. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Benar, aku mau yang itu. Katakan pada pemiliknya bahwa aku akan membelinya. Tangani prosedur transfer sore ini. Kami akan membuka bisnis kami di sana. Toko selesai dengan semua formalitas hukum dalam waktu kurang dari 1 jam. Segera setelah itu, pemiliknya dengan senang hati pergi membawa uang itu. Harvey menyuruh para pekerja untuk memindahkan semua bahan dan produk mereka ke dalam toko. Pada saat yang sama, dia menemukan orang untuk mengecat toko sebelum melepas tanda di pintu masuk.
Konon, tidak ada waktu untuk merenovasi tempat itu saat ini. Harvey memutuskan untuk tidak menurunkan tanda sewa untuk mempertahankan gaya asli toko. Penampilan toko itu tidak penting bagi Harvey. Hal terpenting adalah menentang keluarga Cobb selama hari jadi mereka. Karena Ellen dan keluarga Cobb berencana menghancurkannya. Dia tidak keberatan menunjukkan kepada mereka apa arti putus asa yang sebenarnya. Bab 3967. Setelah ragu-ragu sepanjang malam, Ellen akhirnya memutuskan untuk tidak menahan diri karena Harvey tidak menghargai bantuannya. Keesokan paginya, dia membawa Eden dan sekelompok besar orang ke toko yang telah direnovasi untuk melihat apakah Harvey dan yang lainnya sudah pergi atau belum. Selain produk dan bahan, yang lainnya masih berada di tempat yang sama. Ellen merasa sedikit kesal melihat itu. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah toko kecil di samping gedung kantor. Hah, lihat, sepertinya Harvey York membuka toko baru. Dia pasti menjual barang palsu atau semacamnya. Ini tempat yang sangat kecil, dan direnovasi 30 tahun yang lalu. Dindingnya juga benar-benar hitam. Bahkan toko yang direnovasi Ellen benar-benar kalah dibandingkan dengan toko keluarga Cobb. Apalagi yang ini. Dia tidak jadi gila setelah semua penderitaan itu, kan? Kenapa dia membuka toko seperti ini? Apakah Anda yakin menggunakan tempat ini untuk membangun bisnis Anda? Kau yakin bisa melakukan apa saja pada keluarga Cobb dengan ini? Apakah kamu tidak malu? Atau kamu hanya berhalusinasi saat ini? Ellen dan yang lainnya menghina Harvey dengan kejam. Mereka tidak menyangka orang desa masih akan membuka toko terlepas dari semua yang telah terjadi. Eden dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh sepanjang hidup mereka. Hei, kalian sebaiknya tidak datang ke toko kami. Ini nasib buruk. Ellen membawa yang lainnya ke pintu masuk toko, dan berteriak pada Harper dan yang lainnya. Dia marah karena Harvey membeli rumah paku hanya untuk melawan pacarnya tanpa mengukur kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia marah karena Harvey tidak memohon atau bernegosiasi dengannya. Ellen, yang menjalani kehidupan yang sangat dimanjakan, mengira Harvey melakukan semua ini hanya untuk mempermalukannya. Setelah diingatkan tentang sikap sayang Ellen terhadap Harvey beberapa hari lalu, Harper membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey dengan tenang melihat semuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mulai mengajari para pekerja cara menampilkan produk dan cara mengumpulkan uang dari pelanggan. Wajah Ellen langsung menjadi gelap ketika dia melihat Harvey bertingkah seolah bisnisnya pasti akan berhasil. Dia memelototi papan reklame yang dibangun menggunakan koneksinya tidak jauh dari sini. Aku tidak ingin melihat papan reklame itu lagi. Eden, suruh beberapa orang menghancurkan semuanya. Beritahu seluruh kota. Tidak. Seluruh negeri untuk berhenti menyiarkan apapun yang berhubungan dengan toko Harvey. Ini wasiatku untuk keluarga Cobb. Wajah Ellen terlihat benar. Tentu saja. Dia ingin Harvey menyerah dan berlutut padanya. Hanya dengan begitu, dia akan merasa lega. Vroom. Saat ini, beberapa Toyota Alphard berhenti tepat di antara kedua toko tersebut. Kaki ramping Numi terlihat begitu pintu mobil dibuka. Orang-orang berpakaian modis mengikutinya. Masing-masing dari mereka ditutupi perhiasan mewah. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Aura agung bisa dirasakan bahkan sebelum orang-orang semakin dekat. Bab 3968. Numi perlahan berjalan menuju Harvey dan menatapnya dengan ekspresi suka memerintah. Secara alami, dia tahu semua yang terjadi sehari sebelumnya. Itu termasuk Ellen kembali dengan Eden. Bagi putrinya, ini adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Tidak hanya Numi di sini untuk tidak menghormati Harvey.
Tetapi dia juga ada di sini untuk membela Ellen dan Eden. Bagaimana rasanya, Harvey, sekarang? Apakah kamu mulai menyesal tidak mengindahkan peringatanku? Jika kamu tidak memiliki motif tersembunyi sejak awal, jika kamu tidak mencoba memanfaatkan putriku untuk naik pangkat, mungkin kamu bisa menjadi bawahannya sekarang. Kamu tidak perlu meninggalkan toko, dan kamu mungkin akan mendapat dukungan dari semua keluarga Moreno. Sayang sekali keserakahanmu mendahuluimu. Yang kamu pikirkan hanyalah naik pangkat. Wajah anggun Numi mencondongkan tubuh ke arah Harvey saat dia berbisik dengan kejam. Sekarang sudah agak terlambat untuk menyesal. Gedung perkantoran kelas atas dan toko mewah tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Yang bisa kau lakukan hanyalah menjual obat bodohmu di toko menyedihkan seluas 30 kaki persegi. Mendengar kata-kata pedas Numi, yang lain menutup mulut mereka dan terkekeh dingin. Mereka tertawa terbahak-bahak ketika melihat tanda berkarat yang ditinggalkan Harvey. Dia memiliki kesempatan untuk berada di lingkaran sosial atas. Dia memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya dengan menjadi bawahan seseorang. Namun, dia tidak menghargainya. Dia hanya ingin naik pangkat secepat mungkin. Inilah yang terjadi. Sungguh akhir yang lucu dan menyedihkan. Menyesal. Harvey membalas tatapan Numi. Benar-benar tenang. Aku menyelamatkan hidupmu 2 kali. Namun kamu masih di sini mencoba mengejekku. Lalu, menurutmu apakah kamu benar-benar bisa menang di sini? CEO Moreno. Kamu akan segera tahu apa yang kamu lewatkan. Ketika itu terjadi, saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda. Numi tertawa dingin setelah mendengar kata-kata itu. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Lidahmu tajam, Harvey. Kamu mengatakan semua itu seolah-olah kamu memiliki sedikit tulang punggung. Tapi itu sama sekali tidak berarti bagiku. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesali keputusanku atau tidak. Tapi aku tahu kamu sudah menyesali milikmu. Aku yakin kamu hampir menangis saat ini. Tanpa wanita cantik dan kaya serta dukungan keluarga Moreno untuk membuka jalan. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa naik pangkat sekarang? Anda berhasil menemukan toko kumuh di sekitar dan memasukkan semuanya ke dalamnya. Untuk yang lain, mungkin Anda seorang pejuang yang mempertaruhkan hidup Anda untuk bisnis Anda untuk bekerja. Tapi bagi kami, kamu hanyalah orang bodoh yang ingin mati. Kamu pikir kamu bisa melawan keluarga Kop dengan toko seluas 100 kaki persegi seperti ini? Aku penasaran. Harvey, apakah kepalamu habis ditendang? Orang biasa bahkan tidak berani melakukan hal seperti ini. Numi menyipitkan matanya saat dia melihat tanda Harvey dengan tatapan menyedihkan. Keluarga Kop tidak akan senang saat mereka melihatmu. Bahkan jika mereka tidak menentangmu. Apakah menurutmu orang akan mengunjungi tempat seperti ini? Bagaimana kamu bisa naif seperti ini? Bab 3969. Naif. Melihat wanita menawan di depannya, Harvey tersenyum tipis. CEO Moreno. Orang selalu gagal mengenali hal-hal di luar pengetahuan mereka. Kamu berbicara sangat besar sekarang. Tetapi tidakkah kamu takut kamu akan benar-benar tidak dihargai lagi seperti terakhir kali? Apakah kamu tidak mengerti bahwa keefektifan obat adalah alasan mereka menjualnya? Yang dibuat oleh keluarga Kop saat ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebagian besar obat yang ada di pasaran saat ini. Apakah menurutmu akan begitu sulit bagiku untuk menghancurkan bisnis seperti itu? Mungkin waktu saya terbuka untuk bisnis adalah ketika saya memimpin bisnis menjadi legenda hidup. Heh, heh, heh. Aku mengagumi kenaifanmu, Harvey. Numi menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya dan menyilangkan lengannya. Mendorong belahan dadanya yang menyenangkan. Kamu cukup berpengalaman. Kamu punya beberapa trik. Tapi itu tidak berarti kamu tahu bisnisnya. Setidaknya kau harus memesan beberapa keranjang bunga.
Akan memalukan jika pintu masuknya benar-benar kosong. Jika kamu tidak mampu membelinya, aku akan membelikanmu beberapa hanya untuk mengirimmu pergi. Yang lain tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Numi. Harvey terus tersenyum. Tidak perlu. Tidak akan ada cukup ruang jika semua orang mulai membawa keranjang mereka ke sini. Aku tidak perlu kamu mengisi ruang lebih banyak lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana pelanggan akan mendapatkan cukup ruang untuk berbelanja ketika seluruh tempat terisi. Hahaha. Ellen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak setelah melihat ekspresi Harvey yang arogan dan keras kepala. Eden tampak seperti sedang menatap orang idiot. Dia bertanya-tanya mengapa dia bahkan menentang orang udik seperti Harvey. Itu sungguh tidak diperlukan. Dia tidak punya cukup ruang untuk keranjang bunga. Dia mengatakan ini seolah-olah itu semua nyata. Orang yang tidak tahu mungkin mengira dia pangeran Laut Selatan. Atau tuan muda dari salah satu keluarga besar. Aman untuk mengatakan itu dari seluruh kota. Bahkan mungkin negara. Harvey adalah satu-satunya orang yang benar-benar tak tahu malu. Satu-satunya. Fair. Tepat ketika Numi hendak lebih mencemooh Harvey, teleponnya mulai bergetar. Setelah melihat layar, dia mengangkat panggilan dengan gembira. Ada ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Apa? CEO Rai dari York Enterprise akan datang ke Blackburn City lusa. Sekretaris tokoh terkemuka dari Sky Corporation dan Grup Kaizen, Nona Xavier, akan ada di sini juga. Numi sangat gembira setelah mendengar kata-kata itu. Pria di belakang kedua perusahaan itu adalah pria muda dan berbakat. Dia memiliki identitas misterius. Tetapi asetnya bernilai ratusan dan miliaran dolar. Dia adalah makhluk yang bisa mengguncang Southlight dan Mordu dengan ujung jarinya. Dan sekarang, dua bawahannya akan datang ke kota. Apakah itu berarti legenda itu sendiri juga akan datang? Numi sangat gembira. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menunjukkan nilainya. Untuk apa mereka datang ke sini? Dia cepat bertanya. Saya mendengar mereka di sini untuk berpartisipasi dalam pembukaan toko obat. Mereka berhati-hati tentang hal itu. Jadi tidak ada yang tahu persis toko yang mana yang akan mereka tuju. Numi membeku. Kemudian, dia melihat toko keluarga Kop yang tidak jauh darinya dengan ekspresi aneh. Seperti yang diharapkan dari keluarga terkenal. Mereka pernah menjadi kepala keluarga besar. Keluarga Moreno tidak akan bisa melawan mereka. Ketak. Ellen menginjak papan reklame yang dia bayar dengan harga mahal di tanah. Dengan geram. Bab 3970. Harvey sama sekali mengabaikan Numi dan yang lainnya. Dan dengan santai meninggalkan tempat itu setelah memberikan instruksi kepada para pekerja. Seluruh acara ini tentang Katie. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal sementaranya. Julian lah yang menata villa yang terletak di pinggir kota itu. Bukan hanya Katie. Dean yang masih sangat lemah juga beristirahat di sini. Banyak penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas tempat itu. Dengan demikian, Harvey merasa nyaman di sini. Setelah menuju ke aula utama, Harvey melihat Katie dengan gembira menyenandungkan lagu sambil memotong beberapa sayuran di dapur terbuka. Harvey menyipitkan matanya saat melihatnya. Dia tidak mengira dia akan melihat kepala geng Laut Selatan yang haus darah memancarkan aura feminin seperti itu. Saat matahari terbenam, sosoknya yang anggun dan lembut terlihat jelas. Pria manapun tidak akan ragu untuk memeluknya. Harvey menghela nafas untuk menghentikan jantungnya berdebar kencang, lalu mengetuk dinding marmer. Anda di sini. Katie menunjukkan senyum hangat saat melihat Harvey. Ku dengar kau dan Ellen bertengkar. Tidak hanya dia benar-benar mempermalukan kami. Dia bahkan hampir membunuhmu. Bagus, aku tahu bagaimana kamu bertindak. Jika tidak, aku akan mengira kamu sudah menyerah. Katie meletakkan sepiring kari aromatik tepat di depan Harvey. Harvey menggigitnya dengan sendok, dan tersenyum. Pada akhirnya,
Eliksir perak keluarga Kop masih menjadi urusanmu dan Ellen tetap menjadi teman baikmu. Aku hanya orang yang melakukan pekerjaan kotor. Aku telah mencurahkan hati dan jiwaku selama beberapa hari terakhir. Bisakah kamu tahan memperlakukanku seperti ini tanpa berterima kasih padaku dengan benar? Katie menyipitkan matanya. Aku juga tidak hanya bermalas-malasan. Kau tahu, rumor formula keluarga mulai menyebar. Ada yang tertarik. Ini mungkin sedikit tidak pasti. Jadi kamu harus berhati-hati tentang ini. Mereka tidak akan berani mencuri apapun dari kita saat ini. Harvey mengangkat bahu. Bagaimanapun, aku akan berurusan dengan toko sementara kamu menyimpan formulanya dengan aman. Itu bukan tanggung jawabku lagi jika kamu entah bagaimana berhasil kehilangannya. Katie tersenyum sebelumnya. Kemudian, dia menunjukkan video kepada Harvey di ponselnya. Sebuah pabrik misterius bekerja sepanjang waktu untuk memproduksi sampel. Ini adalah silver elixir yang sebenarnya. Yang Harvey dapatkan di toko hanyalah pengalih perhatian. Tidak buruk. Harvey mengangguk setelah melirik beberapa kali. Dia mulai lebih mengagumi kesabaran dan kerja keras Katie. Setelah menyembunyikan dirinya dari keluarga Kop, dia merawat Dean sambil diam-diam memproduksi silver elixir. Tidak banyak orang di keluarga yang bisa membandingkan diri mereka dengannya. Karena kamu senang dengan pengaturannya. Bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan teman baikku? Kapan kamu akan membuatnya menyesali keputusannya? Harvey tersenyum. Dia benar-benar dibutakan oleh cinta. Semakin kita mengganggunya, semakin dia gelisah. Kami akan menambahkan lebih banyak masalah ke daftar kami jika itu masalahnya. Lagi pula kita akan memulai bisnis kita. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah kita membuat nama untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.